4. Sang Presiden. 800 meter di belakang mereka, Squad, Shark, dan Sawyer terus membidikkan kamera televisi ke arah elevator kaca. Dan di seluruh dunia, berjuta-juta orang berkerumun di sekitar layar televisi dengan tegang untuk mengamati drama yang terjadi pada jarak 384 km di atas bumi itu. Sementara itu, pria paling berkuasa di bumi, Lancelot R. Gilligan, Presiden Amerika Serikat, duduk di ruang kerjanya di Gedung Putih. Pada keadaan gawat ini, semua penasehatnya yang paling penting sudah dipanggil untuk segera menghadap. Dan mereka sekarang sudah ada di situ, menghadap layar televisi raksasa dan dengan cermat mengamati setiap gerakan yang dilakukan kapsul kaca yang tampak berbahaya itu, bersama 8 astronotnya yang tampak nekat. Seluruh anggota kabinet juga hadir. Kepala Angkatan Darat ada di situ, bersama 4 jenderal lainnya. Ada juga Kepala Angkatan Laut, Kepala Angkatan Udara, dan penelan pedang dari Afghanistan yang merupakan sahabat terdekat Presiden. Ada juga Kepala Penasehat Keuangan yang berdiri di tengah ruangan sambil mencoba menyeimbangkan buku kas di kepalanya. Tapi buku itu miring terus. Yang berdiri paling dekat dengan Presiden adalah Wakil Presiden, wanita bertubuh besar berusia 89 tahun dengan dagu sedikit berbulu. Ia dulu pengasuh Presiden waktu masih kecil, dan nama wanita itu Miss Tibbs. Miss Tibbs, penguasa di balik tahta. Ia tak bersedia diabaikan siapapun. Beberapa orang mengatakan wanita itu memperlakukan Presiden sama kerasnya dengan waktu sang Presiden masih kecil. Ia teror dari Gedung Putih. Kepala dinas rahasia sekalipun berkeringat dingin kalau dipanggil menghadapnya. Hanya Presiden yang diperbolehkannya memanggilnya Nani. Kucing Presiden yang terkenal, Mrs. Topsy Puss, juga ada di dalam ruangan itu. Ruang kerja Presiden sekarang sunyi sekali. Semua pandangan terarah ke layar TV. Selagi benda kaca kecil dengan bantuan roket penggerak itu meluncur mulus di belakang hotel angkasa yang sangat besar. Mereka akan bergabung. Teriak Presiden. Mereka akan mendarat di hotel angkasa kita. Mereka akan meledakkannya. Kepala Angkatan Darat ikut berteriak. Mari kita ledakan mereka duluan. Brak bum kedebum bum 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 bum. Kepala Angkatan Darat mengenakan begitu banyak medali penghargaan sehingga menutupi kedua sisi bajunya dan terus sampai ke celana. Ayolah Mr. P, ujarnya. Mari buat ledakan yang betul-betul dahsyat. Diamlah kau anak tolol, bentak Miss Tibbs. Dan Kepala Angkatan Darat pun meringkuk di sudut. Dengarlah, Presiden berkata. Masalahnya begini. Siapa mereka itu? Dari mana mereka berasal? Mana kepala mata-mataku? Di sini, Sir. Mr. Presiden. Sir, jawab kepala mata-mata.
Pria itu memakai kumis palsu, janggut palsu, bulu mata palsu, gigi palsu, dan bersuara sumbang. Tok, tok, kata presiden. Siapa di situ? Kata kepala mata-mata. Courtney. Courtney siapa? Courtney penggemar kornet, tanya presiden. Diam sejenak. Presiden bertanya padamu, Miss Tips berkata dengan nada dingin. Kau Courtney, penggemar kornet? Bukan, Mam, ujar kepala mata-mata yang mulai gelisah. Nah, inilah kesempatanmu makan kornet sana. Miss Tips membentak. Betul sekali, ujar presiden. Tapi katakan dulu siapa orang-orang yang ada di dalam kapsul kaca itu. Aha, ujar kepala mata-mata sambil memilin kumis palsunya. Itu pertanyaan yang sangat sulit. Maksudmu kau tidak tahu? Maksud saya tahu, Mr. Presiden. Setidaknya saya rasa saya tahu. Dengar, kita baru saja meluncurkan hotel terbagus di dunia. Betul? Betul. Dan siapa yang begitu iri pada hotel kita yang indah itu sehingga ingin meledakannya? Miss Tips, sang presiden menjawab. Salah, ujar kepala mata-mata. Tebaklah lagi. Yah, kata presiden sambil berpikir keras. Kalau begitu, mungkinkah pemilik hotel lain yang kira-kira iri pada hotel kita yang indah? Cerdas sekali, teriak kepala mata-mata. Teruskan, Sir. Anda sudah mendekati jawaban yang benar. Mr. Savoy, ujar sang presiden. Lebih dekat lagi, Mr. Presiden. Mr. Ritz, sudah lebih dekat lagi, Sir. Sangat dekat sekali. Teruskan. Aku tahu, teriak sang presiden. Mr. Hilton. Bagus sekali, Sir, teriak kepala mata-mata. Apakah kau yakin betul dia orangnya? Tidak yakin, tapi jelas kemungkinan besar begitu, Mr. Presiden. Apalagi Mr. Hilton kan punya hotel hampir di setiap negara di dunia, tapi tak punya hotel di ruang angkasa. Dan kita punya. Pasti ia seperti kebakaran janggut. Astaga, akan segera kita bereskan. Presiden berseru, lalu merenggut salah satu dari 11 telepon di atas mejanya. Halo, serunya ke pesawat telepon. Halo, halo, halo. Di mana sih operatornya? Dengan tak sabar ia menekan-nekan benda kecil di telepon yang selalu kau tekan-tekan bila membutuhkan operator. Operator, di mana kau? Saat ini mereka tak bakal menjawabmu, ujar Mr. Tip. Miss Tip. Semua sedang menonton televisi. Nah, yang ini pasti akan menjawab, ujar presiden sambil merenggut telepon berwarna merah menyala. Telepon itu berhubung langsung dengan Perdana Menteri Rusia di Moskow. Sambungan itu selalu siap dan hanya digunakan dalam keadaan darurat yang gawat. Kemungkinannya sama besar antara Mr. Hilton dan Rusia, sambung sang presiden. Setuju tidak, Nani? Pasti orang Rusia, Miss Tips menimpali. Di sini Perdana Menteri Yugetov, kata suara di Moskow. Ada apa, Mr. Presiden? Tok tok, kata presiden. Siapa di situ? Perdana Menteri Soviet bertanya. Weron. Weron siapa? Weron Peace oleh Leo Tolstoy. Tolstoy. Ini plesetan buku War dan Peace karya pengarang Rusia terkenal Leo Tolstoy. Presiden memberitahu. Nah, sekarang dengarkan dulu, Yugetov. Bawa pergi para astronot kalian dari hotel angkasa kami sekarang juga. Kalau tidak, kami akan menunjukkan di mana kau harus mendarat, Yugetov. Para astronot itu bukan orang Rusia, Mr. Presiden.
"Ya bohong," ujar Miss Tibbs. "Kau bohong," Presiden mengulangi. "Tidak bohong, Sir," ujar Perdana Menteri Yugetop. "Apakah Anda sudah melihat dengan cermat orang-orang yang ada di dalam kotak kaca itu?" "Saya sendiri tidak bisa melihat terlalu jelas lewat layar TV saya. Tapi wajah salah satu dari mereka yang kecil dan berjanggut lancip dan memakai topi tinggi agak mirip orang Cina. Malah ia sangat mengingatkan saya pada teman saya, Perdana Menteri Cina." "Rongsokan busuk!" Presiden berteriak sambil membanting telepon merah dan mengangkat telepon yang porselen. Telepon porselen ini berhubungan langsung dengan pemimpin Republik Cina di Peking. Halo, kata Presiden. "Di sini toko ikan dan sayuran Wing di Shanghai," ujar suara di kejauhan. "Di sini Mr. Wing." "Nani?" Presiden berteriak sambil membanting telepon. "Kupikir ini sambungan langsung ke Perdana Menteri." "Memang," kata Mr. "Cobalah lagi." Presiden mengangkat pesawat. "Halo," teriaknya. "Di sini Mr. Wong," kata suara di seberang sana. "Mister siapa?" teriak sang presiden. "Mr. Wong, asisten kepala stasiun Chungking. Dan kalau Anda menanyakan tentang kereta jam 10, kereta jam 10 kali ini tak jalan, mesin rusak." Presiden melempar telepon ke seberang ruangan, ke arah kepala kantor pos. Benda itu menghantam perutnya. "Kenapa sih benda ini?" Presiden berteriak. "Sulit sekali menelpon orang di Cina, Mr. Presiden," ujar kepala kantor pos. "Negara itu begitu penuh dengan Wing dan Wong, sehingga setiap kali kita menelpon, yang mengangkat kalau tidak Wing ya Wong." "Memang," kata Presiden. Kepala kantor pos mengembalikan telepon ke atas meja. "Cobalah sekali lagi, Mr. Presiden, please," ujarnya. "Saya sudah mengencangkan skrup di bawahnya." Sekali lagi Presiden mengangkat pesawat telepon. "Salam, Mr. Presiden terhormat," ujar suara lembut di kejauhan. "Di sini asisten Perdana Menteri Chuk on that. Bagaimana saya bisa menolong?" "Tok-tok," kata Presiden. "Siapa di situ?" "Ginger." "Kingle siapa?" "Ginger, kelengor. Kalau jatuh dari tembok besar Cina," ujar Presiden. "Baiklah, Chu on that. Biar saya berbicara dengan Perdana Menteri. How you been?" "Sayang sekali, Perdana Menteri How you been sekarang tak ada di sini, Mr. Presiden." "Di mana dia?" "Ia di luar, sedang membetulkan sepedanya yang bocor." "Oh, tidak, kata Presiden. "Kau tidak bisa menipuku. Cina tua licik. Saat ini juga ia sedang mendarat di hotel angkasa kami bersama 7 penjahat lain untuk meledakkannya." "Maaf, Mr. Presiden, Anda salah besar." "Tidak salah," Presiden berteriak. "Dan kalau kau tidak segera memanggil mereka pulang, saya akan memerintahkan kepala angkatan darat saya untuk meledakkan mereka sampai hancur. Jadi camkan itu. Chu on that." "Hore," ujar kepala angkatan darat. "Ayo ledakan semuanya. Bum, 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 bum." "Diam," sembur Mistif. "Saya berhasil," kepala penasehat keuangan berteriak. "Lihatlah saya, semuanya. Saya berhasil menyeimbangkan buku kas." Dan memang betul, dengan bangga pria itu berdiri di tengah ruangan, menyangga buku kas bernilai 200 miliar dolar dengan seimbang di puncak kepalanya yang botak. Semua orang bertepuk tangan, lalu tiba-tiba suara astronot Square terdengar menyela lewat speaker.
radio di ruang kerja sang presiden. Mereka sudah bergabung dan naik ke hotel, teriak Sukward. Dan mereka membawa tempat tidur itu, maksud saya bomnya. Sang presiden menarik napas tiba-tiba. Ia juga menyedot lalat besar yang kebetulan lewat. Pria itu tersendak. Mistit meninju punggungnya. Ia menelan lalat itu dan merasa lebih enak. Tapi presiden sangat gusar. Ia merenggut sebatang pensil dan kertas lalu mulai menggambar. Sambil menggambar, ia terus-menerus bergumam. Aku tak mau ada lalat di kantorku. Aku tak mau mengampuni mereka. Para penasehatnya menunggu dengan tak sabar. Mereka tahu pria hebat itu tak lama lagi akan mempersembahkan satu lagi ciptaan gemilangnya bagi dunia. Yang terakhir dulu adalah pembukaan botol kidal Killigrease yang disambut para kidal di seluruh negara sebagai karunia paling besar abad ini. Nah, ini dia, sang presiden berkata sambil menunjukkan gambarnya. Ini jebakan lalat, paten Killigrease. Semua orang berkerumun untuk melihat. Lalat menaiki tangga di sebelah kiri, ujar presiden. Ia berjalan di sepanjang papan, ia berhenti, ia mengendus, ia mencium sesuatu yang harum. Ia mengintip dari tepi dan melihat bongkah gula ini. Aha, teriaknya. Gula! Ia baru akan turun menyusuri tali ketika melihat baskom air di bawah. Ho, katanya. Ini jebakan. Mereka ingin